Diseret dari hutan ke hutan, jenderal ini tetap bertahan hingga napas terakhir. Yogyakarta, 29 Januari 1950. Matahari belum naik tinggi. Angin dingin berhembus dari pegunungan. Di sebuah rumah sederhana di Magelang, seorang pria kurus terbaring lemah. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang, tetapi matanya masih menyala seperti api yang belum padam meski kayunya habis. Ya, namanya Sudirman, Jenderal Besar pertama Republik Indonesia, Panglima Besar yang tak pernah menyerah. Di luar rumah, suara rakyat masih menyebut namanya dengan hormat. Di dalam napasnya mulai berat, terputus-putus seperti langkah seorang prajurit yang perlahan sampai di akhir jalan. Perjalanan penuh luka, tapi tak pernah mundur. Sakit paru-paru telah lama menggerogoti tubuhnya sejak sebelum agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Dokter sudah menyarankan Sudirman beristirahat total. Tapi bagaimana mungkin ia bisa diam saat tanah airnya diinjak kembali oleh penjajah? Dengan satu paru-paru yang masih bekerja, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya selama berbulan-bulan. Ia digotong di atas tandu, dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, memimpin langsung pasukan dalam bayang-bayang peluru dan kelaparan. Saat pemimpin lain ditangkap, Jenderal Sudirman tetap bebas bersama rakyat. Tapi tubuhnya gagal bertahan ketika Belanda akhirnya mundur dari Republik. Kembali berdaulat, rakyat bersorak, tapi Sudirman sudah sangat lemah. Tugasnya selesai, perang telah dimenangkan, tapi perang dalam tubuhnya belum berhenti. Paru-parunya hancur, tubuhnya kelelahan. Ia kembali ke Magelang, tempat ia menunggu ajal dengan tenang, ditemani keluarga dan para dokter militer. "Saya hanya seorang prajurit," katanya suatu kali, "yang ingin mengabdi sampai akhir." Dan pada tanggal itu, 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman menghembuskan napas terakhirnya dikala usianya baru 34 tahun. Jenazahnya dibawa ke Yogyakarta dan dimakamkan dengan upacara militer penuh kehormatan. Rakyat berjajar di sepanjang jalan menunduk lesu. Beberapa menangis, beberapa hanya diam karena kehilangan yang begitu mendalam. Ia tidak mati di medan perang, tapi mati karena tidak pernah berhenti berperang. Ia tidak gugur oleh peluru, tapi oleh cinta yang terlalu dalam pada negeri ini. Setiap kita menyebut nama Sudirman, kita hanya menyebut seorang jenderal. Kita menyebut semangat. Yah, semangat bahwa meski sakit, mesti digotong, selama masih bisa bernapas, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Wahai generasi muda, mari kita satukan tekad melihat itikat perjuangan sang jenderal. Jenderal Sudirman, walaupun ditandu dan menahan sakit yang mendalam, tapi ia selalu berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Perjuangannya tidak akan pernah habis, walau napasnya
Sang Pencipta memberi napas penghabisan. Berjuanglah generasi muda, dan lihatlah perjuangan Jenderal Sudirman yang penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga, serta banyak para prajurit atau tentara-tentara yang berkorban nyawa walau darah mengalir di sekujur tubuhnya, tetap berjuang untuk negeri ini. Dan banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya yang berjuang gugur di medan perang hanya untuk sebuah kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berdoa dan memperingati perjuangan melalui mengisi kemerdekaan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Jenderal Sudirman. Engkau telah berjuang, telah menyumbangkan kemerdekaan ini untuk bangsa. Selamat tinggal Jenderal Sudirman. Engkau adalah pahlawan yang selalu masih dikenang. Engkau kusuma bangsa, suri tauladan negeri ini. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita
ingatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80.